Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari LKP Mira. Saya instruktur PRT Sekretariat Pengantin Dia Bulanah ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pembuatan sanggul dari daun pandan. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan pertama adalah gunting, kemudian jepit rambut, kemudian juga alternatif boleh menggunakan pisau. Ini saya menggunakan pisau daging karena biar cukup tajam, dan talenan, juga wadah bisa apa aja ya. Kebetulan kami memakai ayam. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan adalah tentu daun pandan secukupnya, dan hairnet. Ini sebagai wadah untuk membentuk dari sanggul tersebut. Cara membuat, yang pertama kita ambil daun pandan yang sudah bersih ya, sudah dibersihkan. Kemudian kita potong-potong sekitar 1 cm ya, 1 cm lebarnya ya, karena kalau terlalu besar itu tidak kurang bagus ya. Kalau terlalu kecil nanti keluar dari hairnetnya. Jadi kurang lebih sekitar 1 cm seperti ini. Seperti ini ya. Ini yang sudah dipotong. Boleh menggunakan pisau, boleh juga menggunakan gunting. Setelah ini kita pindahkan ke wadah. Usahakan bentuknya sama ya, kurang lebih seperti ini, sebesar ini. Lalu kita bentuk. Sudah. Kita potong terus, atau boleh juga dengan gunting, menggunakan gunting. Kalau gunting mungkin tidak bisa langsung banyak. Kita potong keseluruhan dari daun pandan ini sampai habis. Selanjutnya setelah dipotong semua seperti ini ya hasilnya, maka kita memerlukan sekitar 2 buah hairnet untuk supaya tidak mudah keluar daun pandan yang kita masukkan ke dalam hairnet. Jadi ini 2 buah ya, kita ambil 2 buah, kita lapisi. Yang lain perhatikan ke depan ya, bagaimana caranya, nanti langsung dipraktekkan. Ini hairnet sudah 2 lapis. Kemudian kita masukkan daun pandannya ke dalam hairnet ya, ke dalam hairnet. Dipenuhi dan dilebari, makanya lebar. Masukkan semua. Ini yang sekiranya kira-kira ini sekitar 30 cm ya, sekitar 30 cm panjangnya. Kita lebarkan panjang begini, baru kita gulung. Ini ada ininya yang dari sini diangkatkan. Kita gulung, baru dikaitkan dengan menggunakan jepit. Yang dijepitnya adalah harnetnya ya. Maka ini sudah jadi sanggul daun pandan. Mudah ya. Kira-kira ada kesulitan nggak buat seperti ini? Tidak ya. Jadi daun pandan ini kelebihannya adalah pertama, bahannya ada di sekitar rumah kita yang tinggalnya di pedesaan. Kalau yang tinggalnya mungkin di perkotaan juga banyak ada yang menanam, atau kita juga bisa beli di pasar.
ya di pasar. Jadi kalau suatu waktu kita tidak punya sanggul yang lain, sedangkan klien kita rambutnya pendek, ya, dia ingin menggunakan Sunda tradisional, tata rias pengantinnya tradisional, tentu akan memerlukan kembang goyang. Nah, kembang goyang ini perlu bantalan untuk tempat menusuk. Setelah jadi, ini baru dikumpulkan lagi. Nanti ketika pemasangannya di atas kepala, nanti di atas kepala kita praktekkan. Ya, terus sampai sejauh ini ada yang mau ditanya nggak? Itu jelas ya, mudah sekali ya. Kalau untuk sanggul Puspasari ini memerlukan sekitar 80 cm panjang dari ininya. Ini kan hanya 30, jadi kurang lebih 3 kali ini untuk membentuk sanggul Puspasari dari daun pandan. Dirapikan. Kenapa? Supaya rambutnya tidak mudah keluar dari hijabnya atau dari kerudungnya. Jepit ya ke dalam, terus tarik karetnya sesuai arah jepit tadi dijepitkan, 1 sampai kencang. Ada dia akan menopang sanggul. Nah, yang bawahnya dikumpulkan sambil dijepitkan ke rambut. Kalau sudah, ini rambutnya kita bagi, sebagian ke atas, sebagian ke samping, sebagian ke bawah, ya. Nah, ini caranya bagaimana? Ini karetnya kita ambil, lalu kita karetkan rambutnya. Oke, rambutnya kita injakkan sebagian. Dirapikan rambutnya, dimasukkan. Oke, rambutnya dimasukkan. Setelah ini boleh ambil karet lagi, ya. Sampai semuanya tertusuk. Sampai ada kumis, udah ya, masuk. Baru ininya dijepit. Ini harus kencang di kepala. Mengetatkannya dengan menggunakan jepit panjang. Baru nanti ditutup hijab. Jadi si rambutnya ini memang dikeluarin supaya apa? Dia menahan, ya, karena kan dia diikat kan, rambutnya diikat sehingga ketika dikeluarin dia akan menahan si sanggulnya ini supaya nggak lepas. Kalau nggak dibeginikan biasanya akan lebih mudah longgan, copot, ya. Padahal ini nanti tempat kita menusuk kembang goyang. Setelah ini baru dirapikan pinggir-pinggirnya. Anak-anak rambutnya juga tetap dirapikan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bagian daunnya itu nggak ketutup semua sama rambutnya? Nggak apa-apa sih. Jadi sebetulnya ini tuh sebetulnya hanya untuk menahan ya. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ini nggak ketutup semua, karena ini akan ditutup dengan hijab. Ya, ini akan ditutup dengan hijab. Apa itu hijab untuk Sunda, untuk Siger maupun hijab Muslim
komersil ya. Jadi untuk hijab. Jadi ini nggak masalah. Sebenarnya fungsinya dari rambut ini untuk menahan aja. Menahan supaya sanggulnya tidak goyang, tidak mudah lepas. Bu, kalau misalnya yang rambutnya pendek gak bisa dikebelakangin ya. Kalau yang rambutnya pendek tidak bisa dikebelakangin, berarti menggunakan hairnetnya dijepitkannya harus kuat. Kerambut apa? Gak apa-apa. Ya, jadi pakai hairnet jadinya. Hairnet, kemudian diketatkan, betul-betul diketatkan. Ya, ini supaya nggak goyang. Ya, jadi jangan goyang. Jadi memasang sanggul itu nggak goyang ya, ininya kuat. Kalau masih goyang, guys, seperti ini nih. Kalau masih ada yang goyang, ini berarti ada yang belum ketat. Ini tadi adalah kita pemakaian sanggul dari daun pandan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi seperti ini hasilnya. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan dan bermanfaat untuk nanti kalian praktek di masyarakat. Demikian hari ini pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.